Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mas Bulan Pane, Lydia Yuntika, dan Rizky Asigustari akan mempresentasikan materi mengenai akuntabilitas dan patologi akuntansi di era AI, Machine Learning, dan Internet of Things. Baik, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Mas Bulan Pane. Kepada Bulan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Tari. Di sini kita masuk kepada pendahuluan. Yang pertama itu, di bagian pendahuluan ada 3 poin yang harus kita bahas. Yang pertama mengenai teori akuntansi modern, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Dalam perkembangan teori akuntansi kontemporer saat ini, kita menyaksikan adanya pergeseran paradigma yang cukup signifikan, di mana akuntansi tidak lagi dipandang sebagai sebatas aktivitas pencatatan dan juga pelaporan transaksi keuangan. Saat ini, akuntansi memiliki peran strategis sebagai instrumen tata kelola dan pengambilan keputusan yang bertumpu pada 2 prinsip fundamental, yaitu akuntabilitas dan juga transparansi. Nah, kita bahas satu persatu mengenai definisi akuntabilitas dan juga transparansi. Nah, yang pertama akuntabilitas. Dapat kita pahami sebagai suatu kewajiban suatu entitas ataupun organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan keputusan-keputusan yang diambil kepada para pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Dalam konteks organisasi, manajemen memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana dana itu dikelola dan keputusan apa yang diambil, serta hasil apa yang telah dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut. Sementara transparansi yaitu mengacu kepada keterbukaan informasi yang memungkinkan para stakeholder untuk mengakses, memahami, dan mengevaluasi kinerja organisasi secara objektif. Transparansi di sini bukan sekedar menyediakan data, namun memastikan bahwa informasi tersebut disajikan secara jelas, komprehensif, dan juga tepat waktu. Oleh karena itu, standar akuntansi internasional seperti IFRS semakin memperkuat persyaratan pengungkapan dan juga mekanisme akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Hal ini akan menjadi sebuah landasan penting dalam membangun kepercayaan dan integritas sistem pelaporan keuangan global. Selanjutnya kita masuk kepada poin kedua, yaitu mengenai perkembangan artificial intelligence atau disingkat dengan AI, machine learning atau ML, dan Internet of Things atau disingkat dengan IoT, mengubah sistem pelaporan dan juga kontrol. Ketiga teknologi seperti AI, ML, dan juga IoT saat ini menjadi penggerak transformasi adalah yang paling umum itu adalah AI, ML, dan juga IoT. Ketiga ini membuat pekerjaan akuntansi itu jauh lebih cepat, akurat, dan juga otomatis. Karena AI mampu mengolah data dalam jumlah besar, mendeteksi transaksi yang tidak biasa, dan memberikan rekomendasi berdasarkan pola historis. Sementara ML ini membantu sistem belajar dari data sehingga data mendeteksi potensi fraud ataupun kecurangan dan memprediksi risiko dengan lebih baik. Sedangkan IoT, Internet of Things, ini memungkinkan pengumpulan data secara real time melalui perangkat seperti sensor inventory dan alat pelacak aset. Ini membuat pencatatan transaksi menjadi otomatis dan mengurangi kesalahan manusia. Nah, dengan adanya ketiga teknologi ini, AI, ML, dan juga IoT, pelaporan keuangan berubah menjadi real time dan bahkan bisa memprediksi kondisi keuangan ke depan. Selanjutnya kita masuk kepada poin ketiga, yaitu menurut landasan Don Levy pada tahun 2018 menjadi dasar pemahaman etika dan patologi dalam akuntansi. Pada poin ini, Don Levy tahun 2018 memberikan perspektif kritis yang tidak hanya membahas aspek teknis akuntansi, tetapi juga mengeksplorasi dimensi etika dan patologi dalam praktik akuntansi. Yang pertama, dia membahas mengenai dimensi etika. Don Levy menegaskan bahwa akuntan bukan sekedar teknisi pengolah angka, melainkan profesional yang memegang amanah kepercayaan publik. Dalam praktiknya,
keputusan-keputusan akuntansi ini seringkali melibatkan pertimbangan etis yang kompleks. Misalnya, bagaimana mengklasifikasikan transaksi yang sifatnya itu ambigu, kapan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan, dan bagaimana pengungkapan informasi yang mungkin berdampak negatif bagi perusahaan, namun juga bagi investor. Yang kedua, yaitu konsep patologi dan dalam akuntansi. Istilah patologi ini mengacu pada penyimpangan ataupun disfungsi sistematik dalam praktik akuntansi yang dapat menimbulkan dampak merugikan. Ini mencakup berbagai praktik seperti earning management ataupun manipulasi laba. Dengan menjadikan karya Don Levy ini sebagai landasan teoritis, kita mengakui bahwa akuntansi modern tidak akan lengkap tanpa mempertimbangkan aspek manusia dan dimensi etis. Karena teknologi seperti AI, ML, dan juga IoT ini akan meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun teknologi tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan etika atau mencegah terjadinya patologi organisasi. Next. Selanjutnya kita masuk kepada apa sih tujuan dari presentasi ini. Yang pertama, itu mengkaji kembali konsep akuntabilitas dan juga patologi akuntansi. Yang kedua, menjelaskan bagaimana AI, ML, dan juga IoT mempengaruhi praktik akuntansi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi risiko dan peluang etika di era digital. Next. Sekarang kita masuk kepada accountability. Di sini dapat kita lihat konsep akuntabilitas itu ada 3 poin. Yang pertama, akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban moral dan profesional atas laporan keuangan. Yang pertama kita bahas mengenai pertanggungjawaban moral. Ini berkaitan dengan kejujuran dan juga integritas dalam menyajikan suatu informasi keuangan. Ketika seorang akuntan ataupun tim manajemen ataupun tim keuangan menyusun suatu laporan keuangan, mereka pasti mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan informasi yang disajikan itu memang mencerminkan kondisi yang sebenarnya ataupun wajar. Mengapa demikian? Karena banyak pihak seperti stakeholder, investor, kreditor, karyawan itu akan mengandalkan informasi tersebut untuk membuat suatu keputusan yang penting. Yang kedua, yaitu pertanggungjawaban profesional. Ini mengacu kepada kewajiban untuk mematuhi standar akuntansi, regulasi yang berlaku, dan kode etik profesi. Akuntan itu harus memiliki kompetensi teknis yang memadai dan selalu mengikuti perkembangan standar terkini. Jadi kedua dimensi ini harus berjalan secara bersama, di mana integritas tanpa kompetensi dapat menghasilkan laporan keliru tanpa kesengajaan. Sebaliknya, kompetensi tanpa integritas akan mudah disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Jadi, akuntabilitas adalah kombinasi dari moral yang baik dan profesionalisme yang tinggi. Yang kedua, kita masuk kepada melibatkan hubungan antara pihak pelapor dan penerima laporan. Akuntabilitas ini tidak bisa dipahami tanpa melihat hubungan antara dua pihak utama, yaitu pihak pelapor dan juga penerima laporan. Pihak pelapor di sini yaitu manajemen, tim keuangan, yaitu yang menyusun laporan keuangan. Sedangkan pihak penerima adalah berbagai stakeholder seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, pemerintah, dan juga masyarakat luas. Masing-masing pihak tersebut akan memiliki kepentingan yang berbeda terhadap informasi keuangan. Selanjutnya yaitu merujuk kepada landasan teoritis dari Don Levy pada tahun 2018 yang menyoroti peran auditor dan regulator dalam menjaga kejujuran informasi. Don Levy pada tahun 2018 menyoroti adanya dua pihak yang sangat penting dalam kejujuran informasi keuangan, yaitu auditor dan juga regulator. Nah, auditor di sini berperan sebagai pihak ketiga yang independensi. Mereka memberikan jaminan bahwa laporan keuangan itu telah disusun sesuai standar dan bebas dari kesalahan material. Sedangkan regulator seperti di Indonesia sendiri itu seperti OJK. OJK di sini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu menetapkan standar dan regulasi, yang kedua melakukan pengawasan terhadap kepatuhan, dan yang ketiga menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran. Dari landasan teoritis Don Levy yang menekankan bahwa efektivitas regulator itu bergantung pada sumber daya yang memadai, independensi dari tekanan politik, dan kemampuan
beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Jadi yang penting di sini adalah sinergi antara auditor dan juga regulator, di mana regulator itu menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh auditor dalam melakukan suatu quality review terhadap kinerja mereka. Sebaliknya, auditor dapat melaporkan indikasi pelanggaran jika ditemukan terjadi pelanggaran kepada regulator. Next. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan paradigma akuntabilitas. Yang pertama itu adalah digitalisasi memperluas definisi akuntabilitas. Digitalisasi saat ini memperluas definisi akuntabilitas dalam beberapa aspek penting. Yang pertama dari segi cakupan informasi. Kita melihat akuntabilitas dari segi ini tidak lagi terbatas pada laporan keuangan saja, tetapi saat ini telah membahas yang namanya informasi non-keuangan seperti keberlanjutan, dampak sosial, dan tata kelola. Kalau kita lihat dari segi frekuensi, pelaporan yang dulunya itu secara periodik bisa dilakukan secara real time untuk saat ini atau secara kontinu. Dan yang kedua, data real time dan otomatisasi mempercepat pelaporan. Adanya teknologi saat ini seperti AI, ML, dan juga IoT telah mengubah kecepatan dan cara informasi yang dihasilkan. Dengan sistem seperti sekarang disebut dengan sistem ERP dan juga cloud computing dan IoT, transaksi kini tercatat secara otomatis dan begitu cepat. Manfaatnya sangat jelas dirasakan, seperti manajemen dapat membuat suatu keputusan berdasarkan informasi terkini, masalah dapat diidentifikasi lebih cepat, dan transparansi meningkat. Namun, percepatan itu tentunya akan membawa suatu tantangan. Ini kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tantangan tanggung jawab manusia dan versus keputusan algoritmik. Nah, jadi tantangan yang paling fundamental adalah dilema antara tanggung jawab manusia versus keputusan algoritmik. Karena kita semakin bergantung kepada AI dan juga algoritma untuk menghasilkan laporan dan membuat rekomendasi. Jadi perubahan paradigma akuntabilitas ini akan menunjukkan bahwa kita berada di titik transisi yang penting. Kuncinya di sini adalah kita sebagai akuntan nantinya harus menemukan suatu keseimbangan dan juga bisa memanfaatkan kemampuan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas sambil memastikan bahwasanya fundamental tentang tanggung jawab manusia, integritas, dan juga etika profesional tetap terjaga. Next. Selanjutnya kita masuk kepada AI dan ML dalam akuntabilitas. Yang pertama, AI membantu verifikasi data dan deteksi anomali. Kita sering mendengar bahwasanya AI itu seperti asisten super cerdas yang bisa mengecek ribuan atau bahkan jutaan data dalam hitungan detik, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. AI bisa melakukan pengecekan sesuai sumber data yang telah diinput dan juga memastikan angka-angka dalam laporan keuangan secara konsisten dan juga masuk akal. Karena ini sangat bekerja cepat ataupun bisa kita bilang dengan secara non-stop dan bisa menangkap tanda-tanda bahaya dan mungkin terlewat oleh mata manusia. Kalau kita misalkan seperti di sini adalah mata auditor. Jadi kemampuan ini sangat membantu auditor dan regulator untuk mengawasi laporan keuangan dengan lebih efektif. Yang kedua, machine learning atau ML memprediksi risiko dan efisiensi laporan keuangan. Teknologi yang kedua ini juga mempunyai kemampuan yang lebih dari AI. Kalau ML dia mempunyai kemampuan lebih dan sekadar mengikuti aturan. Dia bisa belajar sendiri dan juga memprediksi resikonya seperti apa. Bedanya dengan sistem biasa seperti AI, ML ini makin lama makin pintar dikatakan karena dia belajar dari masa lalu. Dan juga dia bisa memprediksi resiko dan juga bisa menganalisis banyak faktor sekaligus memperkirakan kemungkinan perusahaan yang bermasalah ataupun
indikasi kecurangan. Dan yang ketiga, tantangan ataupun bias algoritmik dan kehilangan tanggung jawab personal. Jadi kedua teknologi ini AI, ML, kalaupun dia mempunyai manfaat yang jelas, tentunya mempunyai risiko ataupun tantangan yang serius, terutama dalam soal bias algoritmik dan berkurangnya tanggung jawab personal ataupun manusia, di mana bias algoritma itu terjadi ketika sistem AI menghasilkan keputusan yang tidak adil, biasanya karena data yang dipakai itu melatihnya tidak netral. Contohnya begini, kalau sistem ML itu belajar dari data, misalnya kredit macet masa lalu yang banyak berasal dari kelompok tertentu, AI bisa salah mengambil suatu kesimpulan bahwa semua orang lain ataupun kelompok tadi itu berisiko lebih tinggi. Akibatnya pengajuan kredit dari kelompok tersebut itu bisa ditolak, padahal mereka sebenarnya itu layak mendapatkan kredit, ataupun bisa dikatakan salah input data, mungkin kayak gitu. Jadi kesimpulannya, AI dan juga ML ini memang sangat membantu dalam memperkuat akuntabilitas, mulai dari verifikasi data, deteksi kecurangan, prediksi risiko, sampai efisiensi proses. Tapi kita harus pakai itu dengan bijak. Dan juga sadar bahwa teknologi itu merupakan alat bantu, bukan pengganti tanggung jawab manusia dalam pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya kita masuk kepada IoT dan sistem akuntabilitas. Yang pertama, IoT menghasilkan data akuntansi langsung dari proses produksi logistik. Secara singkat, definisi dari Internet of Things ini merupakan teknologi yang membuat berbagai perangkat itu bisa terhubung ke internet dan saling berkomunikasi otomatis tanpa campur tangan manusia. IoT ini mengubah cara kita untuk mengumpulkan data. Kalau dulu kita memasukkan itu secara manual, sekarang perangkat ini bisa mengirimkan datanya sendiri langsung dari sumbernya. Yang kedua, integrasi dengan ERP meningkatkan ketepatan pelaporan. Dan yang ketiga itu tantangan privasi dan juga keamanan data. Adanya IoT ini perlu kita sadari bahwasanya semua perangkat yang terhubung dalam jaringan tentunya memiliki tantangan ataupun resiko terkait kemampuan dan privasi data. Oleh karena itu, IoT ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akurasi, kecepatan, dan juga kelengkapan data akuntansi. Integrasi seperti ERP tadi ini akan semakin memperkuat ketepatan pelaporan keuangan, namun manfaat itu harus diimbangi dengan perhatian yang serius terhadap aspek keamanan dan privasi data, dikarenakan penggunaan teknologi yang canggih saat ini disertai dengan sistem yang kontrol dan pengamanan yang memadai. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lydia. Baik, saya akan melanjutkan. Pada bagian ini kita memasuki isu fundamental dalam akuntabilitas di era otomatisasi, perkembangan AI, machine learning, dan Internet of Things telah mempercepat proses akuntansi. Namun pada saat yang sama menciptakan kebutuhan baru terhadap standar etika dan tata kelola digital. Ketika proses pencatatan, estimasi maupun pengambilan keputusan keuangan dilakukan oleh algoritma, muncul pertanyaan mendasar. Siapa yang bertanggung jawab atas hasil yang dihasilkan mesin tersebut? Isu transparansi model AI juga menjadi sangat penting. Banyak algoritma bekerja sebagai black box, sehingga auditor atau regulator sulit memahami dasar pengambilan keputusan dari suatu model. Karena itu, literatur terbaru mendorong implementasi audit algoritma, yaitu mekanisme untuk menilai apakah model bekerja secara adil, akurat, atau tidak bias. Dalam kerangka teori Don Levy ditegaskan bahwa akuntabilitas sejati tidak dapat digantikan oleh teknologi. Artinya, teknologi memang dapat memperkuat proses, tetapi tanggung jawab moral, etika profesi, dan integritas tetap berada pada manusia. Oleh karena itu, tata kelola digital bukan sekedar memastikan sistem berjalan,
tetapi memastikan sistem berjalan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Slide selanjutnya, Tari. Sejumlah penelitian mutakhir tahun 2025 mendukung pandangan bahwa teknologi digital dapat memperkuat akuntabilitas, tetapi hanya jika dibarengi dengan etika dan governance yang memadai. Pertama, penelitian Aldemir dan Uysal tahun 2025 menunjukkan bahwa penerapan AI dalam sektor publik meningkatkan akuntabilitas, khususnya dalam pemantauan penggunaan anggaran dan deteksi penyimpangan. Kemudian Lee dan Freeborn tahun 2025 memperkenalkan konsep digital accountability lintas negara yang menggambarkan bahwa bagaimana standar akuntabilitas kini bergerak melampaui batas geografis karena data disimpan dan diproses secara global. Kemudian Chaudhary dan Bati tahun 2025 juga menggarisbawahi bahwa etika AI menjadi fondasi bagi praktik akuntansi berkelanjutan, terutama terkait transparansi dan pelaporan ESG. Tahun 2025 juga Abbas juga menyimpulkan bahwa integrasi AI dalam akuntansi manajemen meningkatkan kecepatan dan efektivitas pengawasan sehingga mempersempit ruang manipulasi. Terakhir, menurut Nasser, tahun 2025 juga menunjukkan bagaimana deep learning mampu meningkatkan efektivitas audit keuangan, terutama dalam mendeteksi anomali pola transaksi yang sulit ditemukan auditor manusia. Bukti empiris ini secara konsisten menunjukkan bahwa AI dan machine learning bukan sekedar alat otomatisasi, tetapi instrumen penguatan akuntabilitas asalkan tata kelola dan etika dijaga. Lanjut, Tari. Transformasi digital ini membawa implikasi besar bagi profesi akuntansi. Pertama, akuntan perlu membangun keterampilan analitik dan literasi teknologi. Kemampuan membaca output model AI, memahami asumsi machine learning, serta mengevaluasi kualitas data menjadi kompetensi wajib, bukan lagi tambahan. Kedua, peran akuntan kini bergeser menjadi pengendali etika dalam sistem AI. Akuntan harus memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak menimbulkan bias, manipulasi, atau pelanggaran prinsip akuntansi. Ketiga, konsep akuntabilitas berubah dari pelaporan statis yang dilakukan secara periodik menuju pengawasan dinamis yang berlangsung secara real time. Dengan adanya IoT dan sistem data terintegrasi, akuntan kini dapat melakukan monitoring berkelanjutan terhadap transaksi dan kinerja perusahaan. Perubahan ini menuntut akuntan untuk bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam menjaga keandalan sistem digital. Untuk memahami tantangan yang lebih kompleks dalam akuntansi digital, kita tidak hanya melihat bagaimana teknologi memperkuat akuntabilitas, tetapi juga bagaimana teknologi membuka peluang baru bagi penyimpanan. Oleh karena itu, setelah membahas akuntabilitas, kita beralih pada tema kedua, yaitu patologi akuntansi, atau berbagai bentuk penyimpangan yang muncul dalam sistem pelaporan, termasuk yang diperkuat oleh teknologi digital. Lanjut aja, Tarik. Dengan demikian, kita masuk kepada bagian berikutnya, yaitu patologis in accounting. Konsep patologi akuntansi. Patologi akuntansi merujuk pada berbagai bentuk penyimpangan, manipulasi, dan fraud dalam proses pelaporan keuangan. Penyimpangan ini dapat mengancam keandalan informasi dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Penyebab utama patologi akuntansi mencakup tekanan manajerial untuk mencapai target laba, konflik kepentingan, serta lemahnya kontrol internal. Don Levy menyoroti bahwa penyimpangan ini seringkali merupakan bentuk moral hazard, yaitu ketika agen memanfaatkan informasi yang tidak simetris untuk kepentingan pribadi, sementara pemilik atau pemangku kepentingan tidak dapat mengawasi secara penuh. Dalam era digital, patologi akuntansi tidak hilang, justru menjadi lebih kompleks karena data dan sistem semakin besar dan sulit diawasi secara manual. Selanjutnya, Tari. Digitalisasi memang menawarkan kecepatan dan akurasi, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk kecurangan. Pertama, muncul bentuk-bentuk fraud berbasis data, seperti pemalsuan metadata, manipulasi database, atau perubahan log transaksi. Yang kedua, tantangan khusus muncul dalam bentuk manipulasi algoritma, di mana model AI sengaja ditune
untuk menghasilkan output tertentu yang menguntungkan pihak tertentu. Kemudian yang ketiga, ada risiko data poisoning, yaitu proses memasukkan data palsu atau data yang direkayasa untuk merusak integritas model machine learning, sehingga model mengambil keputusan yang salah. Otomasi, otomasi pelaporan juga memungkinkan rekayasa laporan otomatis yang dapat mempercepat penyebaran informasi salah tanpa terdeteksi. Karena itu, digitalisasi tidak hanya mendorong efisiensi, tapi juga menuntut sistem pengendalian internal yang lebih kuat untuk menjaga akuntabilitas. Selanjutnya, Tari. Machine learning untuk deteksi fraud. Di sisi lain, machine learning juga menawarkan solusi untuk memerangi patologi tersebut. Model ML dapat menganalisis pola transaksi dalam jumlah besar dan mengidentifikasi perilaku abnormal yang sulit ditangkap auditor manusia. Deep learning mampu mempelajari hubungan kompleks antara akun, dokumen, dan metadata sehingga menghasilkan deteksi anomali yang jauh lebih akurat. Namun demikian, interpretasi hasil ML masih menjadi tantangan. Banyak model bekerja dengan cara yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan, sehingga auditor harus berhati-hati dalam menggunakan outputnya. Dengan demikian, teknologi menjadi pedang bermata dua. Ia dapat memperkuat deteksi fraud, tetapi juga menjadi ruang baru bagi penyimpangan jika tidak dikelola dengan benar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tari. Silakan, Tari. Baik, selanjutnya itu adalah etika dan AI pencegahan fraud. Saat ini AI digunakan untuk membantu mendeteksi kecurangan atau fraud di dalam organisasi, khususnya di bidang akuntansi dan audit. AI mampu membaca pola transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan mendeteksi anomali atau aktivitas yang tidak biasa. Keunggulan AI adalah kecepatannya. Jika auditor manusia membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menelusuri data, AI dapat menemukan potensi kecurangan hanya dalam hitungan detik. Dengan kemampuan ini, AI tidak hanya mendeteksi fraud setelah terjadi, tetapi juga dapat membantu mencegahnya sebelum merugikan organisasi. Namun, penggunaan AI ini juga membawa beberapa resiko. Yang pertama, over-reliance atau ketergantungan berlebihan, yaitu ketika organisasi terlalu percaya pada AI. Ada kemungkinan manusia berhenti berpikir kritis karena merasa sistem sudah sepenuhnya benar. Yang kedua, ada resiko kesalahan interpretasi. AI hanya membaca data berdasarkan pola sehingga bisa saja menandai transaksi yang benar sebagai mencurigakan karena hanya berbeda dari biasanya. Yang ketiga, tantangan terbesar adalah bias algoritmik, di mana AI belajar dari data masa lalu. Jika data tersebut mengandung bias, misalnya diskriminasi terhadap kelompok tertentu, maka sistem juga akan mereplikasi bias tersebut dalam keputusan deteksi fraud. Karena itu, penggunaan AI dalam audit dan akuntansi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, kita perlu audit algoritma atau algoritmik audit. Nah, ini berarti sistem AI juga harus diperiksa, diuji, dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan hasil yang diberikan adil, bebas bias, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, AI memang membawa manfaat besar untuk dalam mendeteksi dan mencegah fraud secara lebih cepat dan akurat. Namun, tantangan etika dan resiko bias membuat manusia tetap memiliki peran penting sebagai pengawas, bukan digantikan tetapi bekerja bersama teknologi. Selanjutnya yaitu adalah IoT dan audit forensik. IoT adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik dengan internet, seperti sensor, fingerprint, GPS logistik, CCTV pintar, sampai mesin kasar modern. Nah, perangkat ini tidak hanya menjalankan fungsi fisiknya, tetapi juga merekam jejak digital dari aktivitas yang terjadi. Dalam konteks audit forensik, data dari IoT menjadi sangat penting karena IoT dapat merekam bukti fisik yang sebelumnya sulit dilacak. Misalnya siapa yang membuka gudang dan jam berapa, kemudian lokasi perpindahan barang dari satu titik ke titik lain, atau bahkan siapa yang melakukan login menggunakan identifikasi biometrik. Nah, semua data ini terekam secara real time sehingga auditor tidak hanya bergantung pada dokumen manual atau keterangan manusia, tetapi dapat membandingkannya dengan bukti digital yang objektif. Nah, dengan begitu verifikasi bukti menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih akurat. Namun seperti teknologi lain, IoT juga membawa tantangan baru. Ketika semakin banyak data yang dikumpulkan, termasuk data sensitif seperti biometrik dan lokasi,
maka resiko kebocoran data dan pelanggaran privasi juga semakin tinggi. Jika sistem keamanan tidak memadai, informasi sensitif dapat diretas, dimanipulasi, ataupun disalahgunakan. Selanjutnya, bukti empiris. Beberapa bukti empiris terbaru terkait penggunaan AI, machine learning, dan IoT, di mana penelitian pertama oleh Nguyen 2025 menunjukkan bahwa model machine learning mampu memprediksi fraud lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Model ini belajar dari data historis fraud dan menghasilkan pola prediksi sehingga potensi kecurangan dapat terdeteksi lebih awal. Selanjutnya, penelitian dari Chen 2025 melakukan review terhadap penggunaan deep learning dalam deteksi fraud. Mereka menemukan bahwa deep learning unggul karena mampu mengenali pola kompleks yang tidak terlihat oleh auditor manusia maupun algoritma sederhana. Kemudian Valarino 2025 mengembangkan pendekatan hybrid deep learning, yaitu penggabungan beberapa algoritma untuk analisis data fraud, di mana hasilnya pendekatan hybrid lebih efektif dalam menemukan pola anomali, terutama pada dataset besar dan tidak terstruktur. Terakhir itu penelitian Suyatna 2025 menunjukkan implementasi AI pada sistem akuntansi e-fishery, di mana hasilnya menunjukkan bahwa AI tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kontrol internal serta deteksi aktivitas tidak wajar dalam transaksi digital ekosistem perikanan. Selanjutnya yaitu perbandingan pandangan. Yang pertama, aspek akuntabilitas. Menurut Don Levy, akuntabilitas dalam akuntansi dibangun atas dasar moral dan tanggung jawab sosial. Artinya baik auditor maupun akuntan diharapkan menjaga integritas karena motivasi etis. Nah, namun dalam studi empiris tahun 2025, fokus akuntabilitas mulai bergeser. Akuntabilitas tidak hanya bertumpu pada moral manusia, tetapi juga dibantu oleh sistem digital seperti penggunaan data real-time dan transparansi berbasis teknologi. Jadi, teknologi kini berperan menjadi penjaga akuntabilitas. Kemudian, aspek patologi akuntansi atau penyimpangan dalam praktik akuntansi, di mana Don Levy memandang patologi akuntansi sebagai masalah perilaku manusia seperti fraud, manipulasi laporan, atau pelanggaran etika. Jadi sumber masalahnya dianggap yaitu adalah manusia. Namun temuan empiris terbaru saat AI dan machine learning digunakan dalam audit dan akuntansi muncul patologi baru yaitu penyimpangan algoritmik. Seperti bias dalam model ML, kesalahan deteksi, atau keputusan otomatis yang tidak akurat. Artinya bukan hanya manusia yang dapat salah, tetapi sistem juga bisa menghasilkan keputusan yang bermasalah. Selanjutnya, untuk aspek solusi, menurut Don Levy, solusi utama ada pada etika profesi dan regulasi. Dengan kata lain, manusia tetap menjadi pusat pengendalian. Menurut studi tahun 2025 menunjukkan bahwa solusi tidak cukup hanya dari penggunaan etika dan regulasi manusia, tetapi juga perlu kontrol melalui teknologi, misalnya penggunaan AI untuk audit trail yang merekam setiap proses keputusan otomatis serta deteksi anomali berbasis machine learning untuk mendeteksi penyimpangan secara langsung. Jadi perbandingan ini menunjukkan bahwa fondasi teori akuntansi masih relevan, tetapi dalam konteks teknologi saat ini, akuntabilitas dan patologi tidak hanya berbasis perilaku manusia, tetapi juga berbasis algoritma. Selanjutnya yaitu adalah implikasi bagi akuntansi modern. Yang pertama, akuntabilitas kini tidak lagi hanya bergantung pada manusia. Di era AI, machine learning, dan IoT, kita memasuki fase di mana akuntabilitas menjadi multi-aktor. Artinya, proses akuntansi dan audit melibatkan manusia sebagai pengambil keputusan, sekaligus mesin dan algoritma sebagai pendukung analisis dan deteksi. Jadi, bukan lagi pertanyaan siapa yang bertanggung jawab, tetapi bagaimana manusia dan sistem berbagi tanggung jawab secara transparan dan dapat diaudit. Implikasi kedua yaitu adalah bahwa fraud detection kini berubah menjadi bagian inti dari tata kelola digital dalam organisasi. Jika dulu deteksi kecurangan dilakukan setelah masalah terjadi,
Sekarang menggunakan AI dan sistem otomatis, deteksi dapat dilakukan secara prediktif dan real time. Ini menjadikan pengendalian internal jauh lebih proaktif, bukan reaktif. Nah, dengan kata lain, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi menjadi komponen strategis dalam sistem governance modern. Yang ketiga yaitu seiring meningkatnya penggunaan AI dalam akuntansi, muncul kebutuhan penting yaitu standar internasional yang mengatur etika, transparansi, dan akuntabilitas AI. Karena tanpa regulasi yang jelas, ada risiko bias algoritmik, penyalahan gunaan data, ataupun keputusan otomatis yang sulit dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa teori yang dikemukakan Don Levy tetap relevan hingga saat ini. Intinya adalah bahwa akuntabilitas dan patologi dalam akuntansi masih menjadi isu utama, baik dalam konteks manusia maupun teknologi. Artinya, landasan teori akuntansi masih tetap konsisten meskipun alat, lingkungan, dan cara kerjanya telah berubah. Selanjutnya, kehadiran AI, machine learning, dan IoT memang mengubah bentuk praktik akuntansi, terutama dalam audit, pengawasan, dan deteksi fraud. Namun, esensinya tetap sama, yaitu memastikan keandalan informasi, integritas proses, dan tanggung jawab dalam pelaporan. Jadi, teknologi bukan menggantikan nilai-nilai akuntansi, tetapi memperluas bagaimana nilai itu diterapkan. Dan yang terakhir, peran akuntan di masa depan juga mengalami transformasi. Jika sebelumnya fokus akuntan adalah pada pencatatan dan verifikasi manual, maka sekarang dan ke depan akuntan berperan sebagai penjaga etika digital, yaitu memastikan bahwa sistem otomatis, algoritma, dan data berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi, akuntansi di era AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita menjaga nilai etika, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam lingkungan digital. Nah, dengan demikian, profesi akuntan bukan hilang, tetapi justru berevolusi menjadi peran strategis dalam tata kelola digital. Baik, tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan jika ada yang mau bertanya, berdiskusi. Atau kelompok berikutnya ya, kelompok yang terakhir boleh presentasi. Baik, Prof. Ntar boleh stop share screen nggak?